Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama izinkan kami mewakili Adinda Yusuf sekeluarga besar dalam rangka memperingati wafatnya Adinda Hajah Patria binti Haji Ahmadan Manap yang pada hari ini tanggal 30 September 2023 berketepatan dengan 15 Rabiul Awal 1445 Hijriah, genap 40 hari wafatnya almarhumah. Marilah kita senantiasa menjaga puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat nikmat, utamanya nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat Islam. Pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian, dilampahkan waktu, dimudahkan langkah untuk dapat hadir memenuhi undangan kami sekeluarga besar dalam rangka memperingati 40 hari atas wafatnya almarhumah Hajah Patria binti Haji Ahmadan Manap. Yang kedua, marilah selalu kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kami hormati para tamu undangan hadir di sini, rekan-rekan anggota DPRD baik Kabupaten Banyuasin maupun provinsi yang sempat hadir, rekan-rekan kepala UPD, sanak famili, handai tolan, rekan sekerja Adinda Yusuf maupun rekan sekerja almarhumah Hajah Patria binti Haji Ahmadan Manap, para alim ulama, hajah maupun haji, ustadz maupun ustazah, jemaah Masjid Abu Bakar Siddiq yang kami hormati. Sekali lagi kami sekeluarga besar mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian memenuhi undangan kami pada malam hari ini. Tidak ada kata yang dapat kami rangkai kecuali mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga setiap langkah Bapak Ibu sekalian menuju rumah kami ini akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya kami mohon doa khususnya keluarga besar Adinda Yusuf untuk selalu diberikan kekuatan, diberikan kelapangan dalam mendidik putra-putrinya dan meneruskan risalah almarhumah untuk yang akan datang maupun tapak langkah keluarga ini untuk menuju keluarga yang selalu diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kami mohon maaf sekiranya dalam penempatan kami di sana sini terdapat kekurangan, ada di dalam, ada yang di luar, ada yang di seberang, ada di kiri kanan. Sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanan ini dan kami terima kasih atas kepermakluman Bapak Ibu sekalian atas kondisi yang ada sekarang ini. Selanjutnya Bapak sekalian, kami juga mohon nanti akan diberikan tausiah oleh Ustadz HM Abdullah Yazid. Kiranya tausiah itu akan memberikan pencerahan khususnya bagi kami keluarga besar dan jemaah takziah 40 hari yang kami hormati ini. Pada malam hari ini juga kami belum mengizinkan Bapak Ibu sekalian untuk meninggalkan rumah ini sebelum santap malam bersama sebagai rasa terima kasih kami dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehadiran Bapak Ibu sekalian memenuhi undangan kami keluarga besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa taraham wa tahannan ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah amma ba'dah. Yang kami muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapak-bapak para alim, para ulama, bapak-bapak ustadz, ibu-ibu ustadzah. Yang kami muliakan segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh, wabil khusus yang kita hormati bersama Bapak Sekda Provinsi Sumatera Selatan, yang kami hormati segenap jajaran pejabat pemerintahan Kabupaten Banyuasin yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, teristimewa keluarga besar Sohibil Hajat, keluarga besar Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf beserta keluarga dan keturunan-keturunan beliau yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadir in dan hadir out. Yang di dalam ini berarti hadir in, yang di luar ini hadir out. Alhamdulillah semuanya yang hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kekuatan lahir dan batin, jasmani dan rohani, afiah dan kesehatan, sehingga kita semua pada malam hari ini di bulan yang baik, di malam yang baik, di kesempatan yang baik, di majelis yang baik, kita semua dapat hadir bersama, berkumpul dengan niat yang sama-sama baik. Semoga kehadiran kita pada malam hari ini betul-betul dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal baik yang dapat menjadi bekal terbaik untuk kita mengantarkan kita kelak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang terbaik, keadaan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan, kita persembahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Ulama berkata waqafa bil mauti wa'idha. Orang yang hatinya dipenuhi dengan hikmah, orang yang hatinya diberikan pancaran cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mampu menjadikan kejadian kematian sebagai nasihat yang terbaik, kejadian wafatnya orang lain sebagai teguran yang terbaik bagi dirinya. Karena di antara manfaat daripada adanya kejadian kematian adalah untuk mengingatkan kita kembali kepada asal penciptaan kita yang tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kegiatan pada malam hari ini bukanlah untuk kita bersenang-senang, tapi melainkan untuk menyadarkan kita bahwa kita ini cuma nunggu antrian baik. Sampai-sampai ulama berkata, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri. Kata ulama, jangan lupa tazawwad minat taqwa. Mari kita senantiasa menjadikan takwa sebagai bekal utama kita. Mengapa? Karena idza janna lailun, kalau sudah masuk waktu malam, kita semua tidak ada yang tahu hal ta'ishu ilal fajri, apakah kita akan tetap masih bisa hidup sampai besok fajar. Semua yang hadir di sini saya yakin tidak ada yang berani menjamin
bahwa besok fajar kita masih membuka mata dalam keadaan hidup di dunia, di bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya pada malam hari ini peringatan 40 daripada wafatnya istri Bapak Yusuf pada malam hari ini semestinya membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berimajinasi bersama, berkhayal bersama, membayangkan bersama-sama. Andaikan sejenak setelah kita pulang dari sini kita ditakdirkan untuk menyusul daripada almarhumah, sudahkah kita memiliki persiapan untuk mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya yakin di antara kita yang hadir di sini rata-rata adalah orang yang terpelajar, orang yang berpendidikan, mungkin S1, S2, S3, sudah banyak makan asam garam. Tetapi pertanyaannya, apakah di hadapan Allah titel kita itu sudah menjadikan kita mendapat sebutan cerdas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena sesungguhnya cerdas di sisi Allah, kata Nabi, adalah al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas di hadapan Allah, kata Nabi, adalah orang yang setiap tingkah lakunya, setiap kata dalam ucapannya, setiap gerak-gerik tindakan dan perilakunya selalu mempertimbangkan tanggung jawab untuk nanti setelah kita menjalani kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan setelah bumi, ada kehidupan kematian di alam barzah, dan nanti pada puncaknya adalah kehidupan setelah kematian, yaitu pertanggungjawaban di alam akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita sudah pede dengan sholat kita akan menyelamatkan kita di hadapan Allah? Apakah kita terlalu confidence, percaya diri bahwa puasa kitalah yang akan membuat Allah senang kepada kita? Apakah bacaan Quran kita, zikir kita itu yang akan menjadikan alasan Allah memberikan rahmat kita sehingga kita diselamatkan di akhirat dan dimasukkan ke dalam surga? Dalam sebuah keterangan ulama, Al-Imam Al-Ghazali mengarang sebuah kitab bernama Mukasyafatul Qulub. Beliau mengutip sebuah perjalanan daripada kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu memiliki sebutan khusus, yaitu Kalimullah, Rasul yang setiap waktu bisa berbincang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan saja Nabi Musa kepingin bertanya, maka Nabi Musa cukup naik ke Bukit Tursina, kemudian berbicara langsung, berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Musa berkata kepada Allah, ya Allah, sekian lama aku sudah beribadah kepadamu, sekian lama aku senantiasa menghindarkan diriku dari hal-hal yang membuat engkau marah dan murka, hal-hal yang durhaka kepadamu. Ya Allah, aku tinggalkan semua. Adakah dari amalku itu yang membuat engkau senang? Allah kemudian bertanya, amal yang mana Musa? Apakah sholatku membuat engkau senang wahai Allah? Ida, wong sholat kamu itu untuk kamu dewek. Bukankah dengan sholat akhirnya kamu bisa tercegah dari perbuatan keji dan mungkar? Yang manfaat itu kau dewek, bukan aku. Apakah puasaku ya Allah yang membuat engkau senang? Kata Allah, ida, puasa itu kan latihan kamu untuk menundukkan hawa nafsu. Kalau kamu sudah mengendalikan hawa nafsu, maka yang beruntung kamu, bukan aku, kata Allah. Apakah mungkin ya Allah kebaikanku kepada sesama manusia? Tidak. Orang kebaikanmu kepada sesama manusia itu membuat kamu dicintai oleh mereka dan tidak dimusuhinya. Tidak ada untungnya untukku. Lalu apa ya Allah yang sesungguhnya membuat engkau mencintai aku, membuat engkau senang kepadaku? Musa, yang paling aku sukai dari hambaku adalah pengorbanan hambaku, mengorbankan kepentingannya demi untuk kemaslahatan orang
lain, mengorbankan egonya demi untuk membahagiakan orang lain. Sedekah seorang muslim kepada saudaranya sesungguhnya lebih aku cintai, karena itu berarti dia tidak memikirkan nasibnya melainkan memikirkan perasaan daripada orang lain. Sehingga di antara Bapak Ibu yang patut kita perbanyak di dalam beramal soleh sebelum kita menjemput mati adalah banyak-banyak kita berbagi dengan saudara kita. Kegiatan malam hari ini Pak Yusuf mengundang kita, diakhiri nanti insya Allah ada hidangan yang mungkin bisa dinikmati. Itu tidak lain adalah bentuk tasadduk, bentuk sedekah yang insya Allah itulah yang akan menjadi amal yang paling disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada suatu kisah di zaman Nabi Musa, ada sepasang suami istri umat daripada Nabi Musa alaihissalam. Seumur hidupnya laki bini ini hidupnya berkekurangan, hidupnya dalam himpitan kemiskinan, sehingga dia merasa sudah tidak kuat lagi hidup miskin. Yang perempuan istrinya ini berkata kepada suaminya, "Kak, kita ini punya Rasul utusan Allah, namanya Musa alaihissalam. Kenapa tidak kita mengadu kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa ini mengadukan keadaan kita kepada Allah sehingga Allah berkenan untuk merubah nasib kita." Kemudian suaminya sepakat untuk melakukan hal tersebut. Datanglah ini si suami kepada Nabi Musa alaihi salam. "Wahai Nabi Musa, sesungguhnya kami dari kecil, bahkan dari zaman bapak-bapak kami sudah hidup dengan penuh kesusahan, penuh dengan kemiskinan, dan kami bersabar di dalam menjalaninya. Tetapi saat ini rasanya kami sudah tidak kuat lagi, pengen rasanya nyicipi jadi wong kayo. Tolong Nabi Musa sampaikan kepada Allah, sekiranya Allah mau merubah nasib kami yang saat ini miskin dirubah menjadi berkecukupan." Nabi Musa karena punya sifat amanah dan punya rahmah dan rauf kepada umat, kasih sayang kepada umat, menuruti keinginan umatnya tersebut, naiklah beliau ke atas bukit Tursina berbincang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bertanya kepada Musa, "Musa, ada apa? Mendadak kamu nemuin aku?" Kata Allah, "Ya Allah, aku hanya ingin menyampaikan permohonan umatku." Bla bla bla, disampaikan keinginan umatnya. Allah kemudian berkata kepada Musa, "Musa, sebenarnya tidak baca Musa, sebab memang sudah catatan takdir dia hidup sebagai orang miskin Nabi Musa. Tapi ya Allah, kasihan dia ini sudah dari zaman bapaknya dulu miskin sampai dia dewek inilah tua pun tetap miskin. Ya Allah, tolong ya Allah, tunjukkan rahman rahimmu." Kemudian Allah berkata, "Baik, aku bisa saja merubah takdirku, cuma terbatas waktu. Aku akan berikan dia kekayaan cuma setahun baik. Setelah setahun pas, aku akan kembalikan keadaannya menjadi miskin kembali seperti sekarang." Nabi Musa turun, sampaikan itu pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umatnya. Umatnya senangnya minta ampun. "Alhamdulillah, terima kasih, jadilah Nabi, yang penting kamilah pernah nyicip jadi wong kayo. Seumur-umur dari zaman kakek bapak sampai kami dewek miskin terus, tidak pernah kayo." Apa yang terjadi? Kemudian mereka keesokan harinya bangun dari tidur, mereka mendapatkan rezeki noplok yang bertubi-tubi, sehingga dalam waktu singkat ini umat suami istri umatnya Nabi Musa berubah keadaannya menjadi kaya raya. Tetapi Bapak Ibu, orang miskin yang hatinya dipenuhi dengan cahaya dari Allah, diberikan pancaran hikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dia berubah keadaannya menjadi kaya, ini si suami ngomong kepada istri, "Dek, kita ini sekarang sudah kayo. Terbayang zaman dulu kita susah, mak mano sakitnya hidup, bagaimana sempitnya kehidupan kita. Aku ndak kepingin dek saudara-saudara kita dulu yang seperjuangan sama-sama buntu, sama-sama miskin, ngerasakan himpitan sakit seperti kita dulu terus menerus. Cak mano dek, bagaimana kalau kita gunakan kekayaan kita ini, sebagiannya kita sisihkan untuk berbagi kepada saudara-saudara yang membutuhkan." Akhirnya setiap hari ini suami istri bersedekah kepada orang lain, kepada fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan. Bersedekah. Oleh Nabi Musa dihitungi Pak, sebulan kayo, 2 bulan kayo, 3 bulan, 4
4 bulan, 10, 11, sampai 12 bulan Nabi Musa dicireni. Selesai bulan ini umatku itu agak balik jatuh miskin. Apa yang terjadi? Hari terakhir dari 1 tahun penuh ditunggu oleh Nabi Musa, inilah akhirnya dari kekayaan umatku ini. Aku akan buktikan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk tahun yang baru, ini umatnya tetap kaya Pak, nggak balik miskin. Bulan pertama kaya, bulan kedua ngapa tetap kaya, bulan ketiga kok tetap kaya. Allah katanya cuma setahun nunjuk dia kaya, ngapa tahun kedua tetap kaya? Protes Nabi Musa, madai Allah ingkar janji. Naik Nabi Musa ke Bukit Tursina, bertanya, ya Allah, bukankah engkau berkata bahwa umatku Fulan bin Fulan ini hanya engkau berikan kekayaan selama 1 tahun saja, dan setelah 1 tahun akan dikembalikan keadaannya kepada kemiskinan lagi. Apa kata Allah? Musa, sebenarnya itu Musa, tapi Musa, aku hanya membukakan dia 1 pintu rizki untuknya saja, tetapi dia Musa telah membukakan ratusan pintu rizki untuk hamba-hambaku yang lain. Aku malu Musa untuk mengembalikan dia miskin kembali seperti dahulu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amal terbaik yang bisa membuat kita bahagia dalam waktu panjang, bukan hanya di kehidupan yang pertama ini, tapi pada kehidupan yang berikutnya, dan berikutnya lagi, adalah kemampuan seorang mukmin untuk senantiasa memikirkan maslahat daripada bukan hanya dirinya sendiri, tetapi juga orang lain. Pada malam hari ini kita duduk bersama, ngirim doa bukan untuk kita. Kita baca Yasin bukan untuk kita. Saya yakin mungkin di antara hadirin yang hadir ini cuma diundang baik, tak kenal dengan almarhumah, termasuk saya. Saya tidak kenal dengan almarhumah, meskipun saya masa kecil saya besar di daerah sini. Orang tua di Sekip, ujung Perikanan 2, Swadaya. Saya ini waktu kecil SD tempat aku main sepeda, saya daerah sini. Tempat main sepeda. Meskipun begitu saya tidak mengenal almarhumah. Saya tidak mengenal almarhumah, tetapi kita harus berusaha ikhlas melakukan amaliyah pada malam hari ini, ibadah pada malam hari ini, membaca suratil Fatihah, membaca Yasin. Kita kirimkan kepada almarhumah. Tidak lain, kita berharap bahwa apa yang kita lakukan ini akan kita petik di kemudian hari. Siapa yang berbuat baik kepada orang mati, maka setelah mati Allah akan kirimkan orang-orang yang juga melakukan hal yang sama untuknya. Di dalam kitab Tuhfatul Ashraf dijelaskan oleh Al-Habib Ahmad bin Smith, dijelaskan di antara hal yang pasti, di antara hal yang menjadi otomatis karma yang baik adalah ketika kita berbuat baik kepada orang yang sudah wafat, maka pada saat nanti kita wafat, Allah akan gerakkan orang-orang yang juga akan berbuat baik, mengirimkan amal kebaikannya kepada kita nanti pada saat kita sudah wafat. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kejadian wafatnya saudara kita, kematian saudara kita, itu bukan untuk teguran siapapun, melainkan untuk teguran bagi kita yang masih hidup. Apakah, mohon maaf, kalau kita wafat kaget, keadaan kita lebih baik daripada almarhumah? Ataukah kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan yang lebih buruk? Mohon maaf, bisa jadi pada saat hidup penampilan kita bagus, tapi perlu kita ketahui Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengenal kepalsuan. Mungkin di saat hidup kemana-mana kita nenteng tasbih, kemana-mana kita nenteng serban, baju koko tak lepas dari badan, sorban senantiasa tersampir di pundak kita, tapi hati kita dipenuhi dengki dengan saudara kita, hati kita dipenuhi benci dengan tetangga kita, hati kita dipenuhi rasa tamak, dendam kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak mengenal kepalsuan, maka seragam itu hanya menjadi seragam dunia, tetapi berbalik menjadi pesakitan, menjadi hujah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyiksa kita kelak di alam berikutnya. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi di akhirat itu Pak, kaget dak kate yang palsu, galo-galo yang asli-asli. Mungkin di antara kita kaget, apa namanya, terkejut. Nah, ngapo ado sebelah kiri,
baris kiri nak masuk neraka, bukan masuk surga. Padahal wak dulu yang tukang imami di masjid kami. Apa katanya? Aku ni mak mano lagi. Dulu aku jadi imam tuh karena seneng dipuji wong. Seneng dikatoi wong alim, seneng dikatoi wong soleh, seneng dikatoin wong baik dan lain sebagainya. Sehingga aku melakukan itu bukan karena Allah, tapi karena pujian manusia. Di akhirat Pak, yang palsu-palsu tidak laku. Kalau di dunia ini justru yang palsu yang laris. Ya tak? Sepatu palsu, jam palsu, baju palsu yang dicari. Di dunia ini yang tidak laku palsu itu cuma sikok gigi. Ya tak? Yang asli tidak laku kalau di dunia ini. Kalau asli paling bagus di dunia ini, asli dicari uang mahal-mahal. Tapi ada uang dikasih asli tidak galak di dunia ini. Gigi itulah. Ya kan? Coba bapak-bapak kepingin bikin gigi di tempat tukang gigi atau di dokter gigi. Dok, gigi aku ini bogang ini hilang 2. Tolong dok pasang ke gigi supaya aku ini makan lemak. Gigi apa dek? Palsu apa asli? Palsu bedek. Kalau kita dinjok barang asli, misal ada pakaian harga 200.000 palsu, ditawarkan hari yang asli dengan harga yang sama, galak tak bu? Galak kalau pakaian. Tapi khusus gigi, ini dek, ini ada gigi asli, galak tak kau? Malah gitu, tidak galak. Gigi siapa dok asli? Kemarin ada tetangga aku kecelakaan, giginya lepas, masih bagus, pasang ke di kau, tak laku, tak kata yang galak di dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat tidak menerima apapun kecuali yang asli. Maka pastikan kita punya amal Pak di dunia ini. Kita punya amal yang asli tulus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang tahu kecuali kita. Ikhlas. Karena kalau sudah kita ceritakan, khawatir sudah bercampur dengan kepalsuan. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar cerita dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dalam kitab Riyadhus Shalihin cerita itu juga dikutip oleh ulama. Ada 3 orang soleh sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bercerita, ada 3 orang soleh sama-sama berjalan, ini 3 sahabat, tiba-tiba ada hujan badai deras. Kemudian 3 orang ini bersembunyi berteduh di dalam gua. Lagi enak-enak berteduh dalam gua, blek, jatuhlah sebongkah batu besar menutupi mulut gua sehingga ketiga-tiganya tidak bisa keluar lagi dari gua tersebut. Berpikir sehari ini cak mano caro keluar dari gua, didorong bertiga tidak kuat karena terlalu besarnya batu itu. Kemudian yang satu berkata, bro, mungkin di antara kita ini punya amal soleh yang kita kerjakan semata-mata tulus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo sekarang kita bersama-sama merenung di dalam hati kita, sampaikan kepada Allah, kita berwasilah dengan amal soleh itu. Siapa tahu oleh sebab amal itu Allah bukakan jalan keluar kita dari gua itu. Sikok maju bertawasul, ya Allah, aku punya istri, punya anak, tapi aku juga punya seorang ibu yang tua renta. Aku mencari nafkah hanya dengan menggembala ternak dan memerah susu. Tapi ya Allah, ketahuilah bahwa aku punya keikhlasan di dalam hatiku. Aku tidak pernah lebih mengutamakan istriku daripada ibuku. Ibuku menjadi prioritas utamaku. Kalau aku memerah susu, ya Allah, aku tidak biarkan anak dan istriku minum sebelum ibuku meminum susu itu. Kalau aku membawa nafkah oleh-oleh dari hasil bekerja, ya Allah, tidak aku biarkan anak istriku makan sebelum ibuku kenyang dengan apa yang aku bawa, ya Allah. Keikhlasan itu, ya Allah, tolong jadikan itu sebagai alasan Engkau membukakan kami jalan keluar, ya Allah. Krek, terbuka dikit ini pintu, terbuka dikit, bergeser sedikit batu, tetapi waktu dites tetap tak muat dilewati wong. Yang 2 sikoknya lagi maju, blek, ya Allah, ya Rabbi, aku ini dulu bos, aku ini punya banyak karyawan, aku punya tanah bagi hasil, ya Allah. Tanah bagi hasil, ya Allah. Ini ketika orang yang mengerjakan sawahku kemudian panen hasilnya, ya Allah, pada waktu itu aku tidak memberikan bagiannya, ya Allah, sehingga dia marah kepadamu. Takutlah kau kepada Allah karena kau tidak memberikan hakku dari apa
apa yang sudah aku kerjakan, kata buruhnya itu tadi. Tapi aku biarkan dia pergi. Mengapa? Karena aku punya rencana lain ya Allah. Duit jatah bagian dia ku simpen, kemudian sawah itu aku garap dewek, ku kumpulkan duit jatah dia, aku belikan sapi, aku belikan ternak sehingga beranak pinak. Sudah sekian lama orang itu ku cari, akhirnya datang lagi. Datang lagi apa? Orang itu ingat akan haknya yang belum diberikan. Wahai Tuhan, takutlah kepada Allah, berikan hakku yang dulu engkau tunda-tunda. Apa kata bosnya tadi? Ambillah seluruh ternak sekandang itu. Anaknya, ambil itu galuh, itu bagian adalah hakmu. Orang tadi tidak percaya, hakku tidak sebanyak itu, bagianku lebih sedikit dari itu. Enggak, itu punya kau galuh. Dulu yang ku tahan, ku jadikan sapi, ku jadikan kambing, beranak pinak, itu jadi punya kau galuh. Ambil, ya Allah, aku ikhlas melakukan itu ya Allah. Maka ya Allah, jadikan itu semua ya Allah sebagai alasan dibukakan pintu daripada gua ini. Akhirnya terbuka. Orang kedua, orang ketiga bertawasul dengan amal solehnya yang lain, dengan bagaimana dia mampu menjauhi daripada perzinaan. Ados bujang bu, bujang jatuh cinta dengan anak pamannya dewe. Dia punya mamang, mamang ini punya anak cantik. Ini bujang jatuh cinta dengan anak mamangnya dewe. Saking jatuh cinta, kalau nak nikahi malu, karena ini dulur dekat. Dulur dekat aib. Apa yang terjadi? Biarlah aku tak kawin dengan dia, tapi aku bisa menikmati tubuhnya. Apa yang terjadi? Didekati ini anak pamannya. Aku naksir dengan kau, galak tak kau dengan aku. Kebetulan yang betino ini materialistis, mata duitan pula. Kamu kepingin menikmati aku, menggagahiku, siapkan uang 100 dinar. Aku bekerja ya Allah, pagi ketemu malam, malam ketemu pagi, ngumpulkan duit 100 dinar. Ketika 100 dinar sudah aku kumpulkan, aku datangi itu putri pamanku, aku berikan 100 dinar di hadapan mukanya. Apa yang terjadi? Pada saat aku sudah berada di antara dua pahanya, putri kepamanku tersebut menangis dan berkata kepadaku, takutlah kepada Allah. Mendengar kata-kata itu, ya Allah, aku takut kepadamu, aku tinggalkan perzinahan itu, aku berlari dari situ dan aku ikhlas memberikan 100 dinar itu kepadanya. Ya Allah, atas dasar kekuatanku mampu menghindarkan diriku dari maksiat itu, ya Allah, bukakan ini pintu goa. Dibuka, akhirnya ketiganya mampu keluar dari goa tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin kita punya amal soleh tidak bisa nolong, tetapi yang bisa nolong adalah daya tahan kita menghindari larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Ghazali berkata, di zaman akhir ini Pak, yang paling bagus bukan banyak amal soleh. Yang paling bagus di zaman akhir ini, kata Imam Ghazali, apa? Jauh ke diri dari maksiat, nahan tangan tidak ngambil hak yang bukan milik kita, menahan mulut tidak mencaci orang lain. Bukan banyak-banyak sholat tahajud tapi mulutnya rusak. Bukan banyak-banyak puasa Senin Kemis tapi tangannya senantiasa mengambil hak orang lain. Bukan kemudian zikir sehari istighfar 1.000.000 kali, tetapi setiap perbuatannya senantiasa menyakiti orang lain. Tidak, kata Imam Ghazali, kepingin selamat di zaman akhir, jauhi daripada keburukan dan kemaksiatan. Ad-dinu tis'u ajza, agama itu ada, ad-dinu asratu ajza, di agama itu 10 bagian. Wa tis'un minha fi tarkil manahi, 90% dari 10 bagian itu adalah di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu mungkin mendengar ada seorang wali bernama Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Beliau menjadi wali, ditanya oleh muridnya, wahai imam, apakah engkau jadi wali karena amal solehmu? Dak, sekali-kali tidak. Amalku tidak ada beda dengan amalmu. Lalu karena apa wahai imam engkau diangkat derajatmu, dimuliakan oleh Allah? Karena kemampuanku menjauhkan diriku dari larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga diceritakan suatu hari Imam Yazid, Abu Yazid Al-Bustami ini beli tepung Pak, beli tepung dari kota Bukhara. Bukhara itu berarti daerah aslinya Imam Bukhari. Dibawa balik ke kota Bustam. Itu kurang lebih jaraknya sama dengan nyebrang 3 provinsi. Dari Bukhara ke Bustam. Beli tepung. Sampai ke kota Bustam, dibuka, ternyata di dalam tepung itu ada seekor semut yang masih hidup.
oleh Abu Yazid Al-Bustami. Nangis dia, sedih hati dia. Ya Allah, ada semut. Mestinya semut ini tidak boleh ku bawa ke sini. Nangis, itu muridnya datang. Kiai, ngapo nangis? Semut ini nah yang bikin aku nangis. Ngapo? Semut ini terbawa oleh aku dari Bukhara ke Bustam. Apa uji kita? Sudah Kiai, waya-waya semut. Kalau kita kan itu taruhlah di sini, semut lain juga banyak, agak jadi kawan dia. Kata Imam Bustami, Abu Yazid Al-Bustami, tidak bisa jadi semut ini keluarganya ketinggalan di Bukhara. Bisa jadi berapa hari ini ku bawa dia kangen dengan keluarganya yang di sana. Aku takut membuat dia sedih, dan akhirnya karena dia sedih, dia mendoakan keburukan untukku kepada Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi Abu Yazid, dimbeknya semut, diwadainya kantong, dibalikkannya lagi ke tempat asal dia membeli tepung. Begitulah yang kemudian menjadikan dia kekasih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak Ibu, kehadiran kita pada malam hari ini membuat kita semakin sadar bahwa kita akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap pendengaran, setiap ucapan, penglihatan, tingkah laku, gerak-gerik, bahkan wal fuada, bersitan dalam hati kita, ulaika kana mas'ula, semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita senantiasa mengingat kematian. Kata Nabi, jaddidu imanakum bidzikril maut, perbaharui terus keimanan kalian dengan senantiasa mengingat kematian. Bisa jadi banyak sesuatu yang tidak memiliki solusi, tetapi dengan kita mengingat mati, mengembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membukakan pintu kelapangan bagi kita. Terakhir Bapak Ibu, mati, mengingat mati ada manfaatnya. Sehingga ada sebuah cerita dulu di era sebelum Harun Ar-Rasyid, ada seorang raja punya istri. Istrinya cantik jelita, senegeri itu tidak katik yang ngalahkan cantik istrinya. Tapi istrinya ini punya kekurangan apa? Mandul, tidak pacak punya anak, nggak bisa punya anak. Ini saking cintanya raja ini kepada istri, diobatkan kemana-mana supaya istrinya ini bisa punya anak. Bisa punya anak sampai bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh, tetap tidak bisa punya anak. Akhirnya datanglah kepada seorang soleh. Orang soleh itu berkata kepada raja, wahai raja, tinggalkan aku dan istrimu sekejap. Aku ingin melakukan, memeriksa keadaan istrimu. Ditinggalkan sebentar, kemudian dipanggil lagi. Raja, mohon maaf, di dalam buku takdir istrimu ini tertulis sudah bahwa istrimu tidak bisa punya anak. Dan mohon maaf, ini Ibu Ratu juga perlu tahu bahwa usia Ibu Ratu ini tinggal 40 hari lagi. Tidak lama. Ini kata orang soleh. Akhirnya nih raja nih pulang dalam keadaan sedih. Istrinya sedih. Selama sedih di rumah, tidak doyan makan, tidak doyan minum, puasa setiap hari, banyak-banyak nangis, zikir, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. 40 hari tidak makan, tidak minum, puasa. Kok setelah 40 hari, hari ke-41 kok masih hidup. 42 masih hidup. 2 bulan masih hidup. Marah ini raja, ngotai kiai ini. Kiai itu sudah membohongi saya. Datang balik kepada kiai itu, ngotai kiai, uji 40 hari biniku mati, mana masih hidup ini? Masih hidup. Raja, kamu percaya aku tahu ajal istrimu, sedangkan aku dewe tidak tahu ajal aku. Jadi yang lolo aku apa kau? Uji kiai itu. Raja kok lolo? Itu. Terus ngapa kamu ngomong begitu kepada istriku? Ini istrimu ini namanya ratu. Namanya ratu itu susah dilarang. Istrimu ini makan sekendak-kendak, segala diterjang kalau makan. Nah, aku melihat di mulut rahimnya itu tertutup oleh lemak yang tidak bisa diangkat. Lemak itu kecuali dengan pantang makan minum dalam waktu yang lama, kecuali dengan berpuasa dalam waktu yang lama, tidak kurang dari 4. Takut-takuti dia bahwa umurnya tinggal 40 hari. Apa yang terjadi? Dia puasa 40 hari tidak doyan makan karena takut mati. Nah, sekarang balik ke rumah. Balik ke rumah, pergauli istrimu. Insya Allah tidak lama dari situ istrimu akan mengandung. Dan ternyata betul Pak, balik dari situ dipergauli oleh suaminya, tidak lama dari situ mengandung. Ini hikmah, takut mati kadang bisa jadi obat dari segala
penyakit. Maka itulah yang perlu kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah kegiatan kita pada malam hari ini. Semoga yang kita amalkan senantiasa menjadi amal yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kita panjatkan senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga surah Yasin yang kita haturkan kepada sang almarhumah senantiasa menjadi cahaya yang akan melapangkan daripada kubur almarhumah, menerangkan kuburnya, menyenangkan kuburnya, kemudian menjadi alasan Allah mengangkat derajatnya di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampunannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. له كن فيكون يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همنا وغمنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بالإيمان والإسلام وحسن الخاتمة ببركة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا فإن مغفرتك أوسع من ذنوبنا وارحمنا فإن رحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولعلمائنا ولمشايخنا وأساتذتنا وأستاذاتنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات. ربنا إنك غفور رحيم. اللهم اجعلنا من خيار عبادك الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم بقدرة بسم الله الرحمن الرحيم ارفع قدرنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا واختم بالصالحات أعمالنا وارزقنا من حيث لا نحتسب بفضلك وكرمك وإحسانك ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم بعزة القدرة وجبروت العظمة أن تجعلنا من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا بلغ مقاصدنا بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة.